Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan menjelaskan simulasi baptisan. Bapak Ibu Saudara, Pendeta Henry Tandianta Gaifu tidak pernah menyangkal tentang baptisan. Kami paham, ingat, kami ini paham bagaimana baptisan dilakukan dari waktu ke waktu. Perhatikan baik-baik, kita mulai dari Yohanes Pembaptis. Saya memakai media ini ya, supaya ini bisa mencelup ke sini ya. Pertama baca Lukas 3 ayat 3. Bertobatlah, beri dirimu dibaptis. Yohanes itu kalau membaptis begini ya. Perhatikan ini. Dia tekan begini. Tenggelam. Ya, lalu muncul. Lukas 3 ayat 3. Pakai dalam nama siapa, Pak? Ya enggak pakai nama siapa-siapa. Dia melakukan aku membaptis engkau sebagai tanda pertobatan. Perhatikan. Ditekan begini kepalanya. Nah, itu keluar tuh ya. Ya, itu baptisan Yohanes. Ingat, baptisan Yohanes tidak nyebut nama siapa-siapa. Ya, berdiri lalu kepalanya ditenggelamkan begini lalu nongol lagi. Itu yang pertama, baptisan Yohanes. Baptisan yang kedua, baptisan Yohanes membaptis Yesus. Di dalam Lukas pasal 3 boleh, di dalam Matius pasal 3 boleh, ayat 15, 16, 17. Yesus datang ke Yohanes. Lalu Yesus ngomong-ngomong sama Yohanes. Kan Yohanes komplain, Yesus, kok engkau datang kepadaku? Mestinya kan aku yang engkau baptis gitu. Yesus berkata harus digenapi apa yang tertulis ya. Jadi Yohanes membaptis Yesus. Perhatikan, Yesus datang ke Yohanes, lalu nyemplung ke sungai Yordan. Lalu Yohanes melakukan begini, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ditenggelamin begini. Nah, lalu Yesus di ayat 16 muncul, kepalanya muncul dari air, atau kepalanya muncul ya. Lalu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu adalah suara Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 17 ya. Perhatikan, kenapa Yohanes membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Kan Yesus ngobrol-ngobrol dulu sama Yohanes. Yesus ngasih tahu kalau membaptis harus dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan, kami tidak pernah menyangkal ada baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Perhatikan caranya begini. Yesus datang ke Yohanes, lalu kepalanya ditenggelamkan begini. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu muncul. Nah, maka di ayat 16 Yesus memunculkan kepalanya. Itu baptisan Yesus dibaptis oleh Yohanes dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu baptisan kedua. Baptisan ketiga, Yesus membaptis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 22 dan 26. Perhatikan baik-baik, Anda yang punya pendapat Yesus tidak pernah membaptis, kamu buta huruf. Yesus jelas membaptis di dalam Yohanes 3 ayat 22 dan 26. Cara Yesus membaptis bagaimana? Aku membaptis engkau dalam nama, tetap sama begini, ditekan gini, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ini cara Yesus membaptis. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sama, tetap ditenggelamin gini, berdiri, jongkok berdiri, ditenggelamin begini. Itu baptisan yang ketiga, Yesus membaptis. Lalu keempat, murid-murid membaptis. Murid-murid membaptis murid yang lain atau membaptis orang-orang yang percaya yang lain. Caranya sama. Di dalam Yohanes pasal 4 ya. Yohanes pasal 4 ayat 1. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sama begini. Ya, ditekan kepalanya begini, berdiri, jongkok berdiri gini, lalu nyembul. Nah, sama. Baptisan Yohanes membaptis Yesus, Yesus membaptis murid-muridnya, murid-murid membaptis murid-murid lain.
Jadi, selama Yesus masih ada di bumi, perhatikan baik-baik, selama Yesus masih ada di bumi, perintah baptisannya adalah baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Caranya begini. Cet. Muncul. Very clear, semua ada ayat Alkitabnya. Matius 28 ayat 19. Yesus berkata, baptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Anak dan Roh Kudus. Ya, kenapa seperti itu? Kan Yesus masih di bumi, walaupun itu posisinya menampakkan diri. Yesus masih di bumi. Ya, jadi tetap begini, baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapa yang dibaptiskan dalam posisi Yesus masih di bumi pada masa kebangkitan? Contohnya siapa? Siapa contoh kasus Matius 28 ayat 19? Contohnya siapa? Ya, diperkirakan ini ya, diperkirakan para prajurit yang tobat, yang nombak Yesus kan dia tobat. Sungguh dia anak Allah. Lalu dia dibaptis. Para prajurit yang nusuk Yesus itu, yang menikam Yesus itu dibaptis pada era Yesus menampakkan diri. Baptisnya sama. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Masih begini. Ditekan kepalanya. Clear? Jadi perintah baptisan di dalam Matius 28 ayat 19, kami tidak pernah menyangkal, bahkan kami paham bisa memberi contohnya. Kemungkinan besar prajurit. Mungkin juga Pilatus, mungkin ya. Kalau Pilatus itu kan setengah-setengah tobat itu, mungkin juga tobat akhirnya. Mungkin juga kalau Pilatus tobat pada era Yesus menampakkan diri 40 hari, tetap dibaptisnya begini. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke? Ya, clear? Lalu ini dia yang semua orang tidak paham, 90% gereja tidak paham, adalah ketika Yesus sudah naik ke surga. Para rasul paham, ketika Yesus sudah naik ke surga, baptisan menjadi begini. Perhatikan ini telentang. Ya, telentang ya. Gini, aku membaptis engkau dalam nama Yesus Kristus. Tok. Begini. Diangkat. Nah, karena baptisan ini lambang dari kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Roma 6 ayat berapa? Ayat 3 dan 4. Ya. Jadi baptisan tidak lagi kepala di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak, kan Yesusnya sudah naik ke surga. Maka ayat Alkitab menulis Kisah 2 ayat 38, Kisah 10 ayat 48 begini. Aku membaptis engkau dalam nama Yesus Kristus. Ditelentangin begini. Lalu diangkat. Nah, jadi HTD tidak pernah menyangkal. Yang menjadi masalah kalian tidak paham bahwa baptisan itu ada konteks waktunya. Halo? Kalian kok nggak ngerti ya baptisan ya itu? Kata si ini apa sih ini? Anjing laut atau apa ini? Ya. Ya. Kenapa kalian nggak ngerti, para pendeta, para romo? Ya. Kenapa kalian nggak ngerti? Baptisan itu ada konteks waktunya. Ya. Kita tidak pernah menyangkal bahwa baptisan pernah ada dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Cara baptisannya beda. Kalau masih Bapa, Anak, Roh Kudus begini dong. Kalau baptisan perjanjian baru, setelah Yesus naik ke surga harus begini. Aku membaptis engkau dalam nama Yesus Kristus. Ditenggelamin begini, telentang. Mati dan bangkit bersama Yesus. Ya, ini tenggelam semua, langsung diangkat. Set. Dengan baptisan inilah namamu tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, semua baptisan ada konteks waktunya. Kalau kamu hari ini baptisannya begini, Bapa, Anak, Roh Kudus, kamu menghina Yesus. Yesus sudah Allah, Allahu Akad, Warabani di surga. Kamu baptisannya masih Bapa, Anak, Roh Kudus, seolah-olah Yesus masih di bumi. Ya, penista kamu, penista Yesus yang sebenarnya. Gereja-gereja yang masih melakukan baptisan, gitu. Aku membaptis engkau, mau kombinasi ya, Bapa, Anak, Roh Kudus telentang, tapi masih Bapa, Anak, Roh Kudus. Anda penista luar biasa kepada Yesus Allah. Gitu. Yesus itu sudah Allah di surga, jadi baptisannya ya sekarang begini. Ya, tidak pernah ada rasul-rasul yang membaptis masih begini. Ya, pada waktu setelah Yesus naik ke surga. Tapi pada waktu Yesus masih di bumi, rasul baptisnya begini dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya ketika Yesus bangkit, perintah baptisannya masih Bapa, Anak, Roh Kudus. Soalnya masih ada orang dibaptis. Contohnya ya orang yang nusuk nombak itu ya. Itu kemungkinan besar dia dibaptis pada era itu. Ya, kemungkinan besar ya.
ya, yang masih tanda tanya Paulus. Paulus itu kan detik-detik terakhir sebelum Yesus naik ke surga, ya. Kalau sebelum Yesus naik ke surga, kemungkinan Ananias masih baptisnya begini, mungkin ya. Tapi kalau Paulus sendiri baptisnya dalam nama Tuhan Yesus, Yesus Kristus, ya kemungkinan besar begini. Mungkin Paulus sudah begini. Paulus itu peralihan, ya. Mungkin sudah terlentang, ya. Tetapi semua rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus saja. Nggak pakai Bapa, Anak, Roh Kudus. Anda menghina Yesus kalau Anda membaptis hari ini, masih aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuh lihat tuh kata-kata ini. Kamu pendeta gadungan, romo gadungan, baptis aja nggak paham kamu. Ya, semua baptisan itu ada konteks waktunya. Kapan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, caranya begini, tenggelam begini. Kapan dibaptis telentang dalam nama Yesus. Very clear ya, sangat clear ya. Sangat clear ya para pendeta gadungan, para romo, kaleng-kaleng. Ya, aku aja ngerti nih, kata siapa ini? Si anjing laut ya. Kayak gini ya. Ya, clear ya, Bapak Ibu Saudara ya. Sangat clear, semua ada ayat Alkitabnya. Semua baptisan itu sekarang ya, sejak era Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi telentang dalam nama Yesus Kristus. Ya. Pak, kalau dalam nama Tuhan Yesus gimana? Tidak boleh. Yang dalam nama Tuhan Yesus begini, Anda harus perlu rasul lain untuk terima Roh Kudus, baptisan terima Roh Kudus. Ya. Ya, siapa sih? Filipus, yaitu Filipus di dalam Kisah 8 ayat 16, dia membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu perlu memanggil Petrus dan Yakobus untuk tumpang tangan dalam nama Yesus, dia terima Roh Kudus. Paulus awalnya membaptis dalam nama Tuhan Yesus, tapi dia sendiri tumpang tangan terima Roh Kudus. Lalu Filipus yang kemarin sebelumnya baptisnya salah, masih membaptis dalam nama Tuhan Yesus, tiba-tiba dia membaptis sida-sida di dalam Kisah 8 ayat 36 sampai 38. Kali ini baptisnya sudah benar. Ya, baptisnya begini, telentang dalam nama Yesus Kristus. Lalu tiba-tiba Filipus dilarikan Roh Kudus. Tiba-tiba muncul di Asdod. Padahal habis baru membaptis sida-sida di jalan yang lurus itu. Ya, clear Bapak Ibu Saudara? Jadi apa kesimpulannya? Baptisan itu ada konteks waktunya. Nih anjing laut aja ngerti. Ya, baptisan itu ada konteks waktunya. Kapan memakai Bapa, Anak, Roh Kudus, cara baptisannya pun beda. Anda hidup kapan? Ya sekarang Pak, tahun 1923. Lah kok masih baptisnya begini atau begini dalam Bapa, Anak, Roh Kudus? Ya kamu menghina, kamu penghujat Yesus. Ya, go to hell, tak kasih tahu. Para penyembah segitiga, jemuran, dan Tritunggal yang baptisnya masih begini dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, atau bahkan begini ditenggelamin kepalanya. Anda penghina Yesus. HTD Gaifu tidak pernah menyangkal cara baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak pernah menyangkal. Justru kami paham kapan konteks waktu baptisan itu. Demikian ya. Very clear ya. Anjing laut paham cara baptisan. Ya, para pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, Anda harus tobat. Gitu. Baptisan yang tidak dilakukan dengan benar, namamu tidak tercantum dalam kitab kehidupan, useless, tidak ada gunanya. Segera baptis ulang. Ya, banyak cabang-cabang kami di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami terus setiap hari membaptis, terus membaptis setiap hari. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau mau saya yang membaptis di Cibubur, ya setiap hari Minggu, Sabtu atau Minggu bisa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ya, cara baptisan ternyata Alkitabiah seperti ini toh, ada konteks waktunya betul. Kapan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, caranya begini. Kapan juga dibaptis dalam nama Yesus, caranya juga beda. Ya, padat, singkat, dan clear. Segala kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.